wabarakatuh. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo adalah miniatur kebinekaan. Kebinekaan dari bahasa, budaya, daerah, dan latar belakang pendidikan. Maka santri Sukoharjo ketika menjadi alumni juga kaya dengan keberagaman profesi yang terpenting dalam rangka untuk menebar kemaslahatan dan kemanfaatan. Ingat apa yang menjadi dauh guru kita Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Tang santre bukan hanya menjadi cadangan agama dan pesantren, tapi juga menjadi cadangan pemerintah. Oleh karena itu, alumni, kader, dan simpatisan kita ikuti pada kesempatan kali ini podcast dalam rangka menuju Mubes ke-10 Iksas bersama negarawan dari alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Selamat mengikuti. Alhamdulillah pada sore hari ini para alumni simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, saya sedang bersama dengan yang kami hormati Kiai Haji Salwa Arifin. Beliau adalah Bupati Bondowoso dan kami juga bersama dengan Mbak Anisatul Hamidah. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Beliau berdua adalah kader-kader Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo yang berprofesi mengambil jalan sebagai negarawan. Selamat sore Kiai. Selamat sore. Selamat sore Mbak Anis. Selamat sore Mbak Zainia. Alhamdulillah untuk menyemarakkan apa yang akan menjadi diskusi kita pada sore hari ini, maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Iksas dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, mari bersama-sama kita teriakkan yel-yel untuk Iksas dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Siapa kita? Iksas. Iksas Berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Salam perjuangan. Salam Kiai Fawaid. Salam Kiai Fawaid. Salam perjuangan. Alhamdulillah. Ini adalah penyemangat bagi kita Kiai Ya, betul. dan Mbak Anis sebagai santri dan kader dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Baik, di sesi pertama podcast kita kali ini sebagai bagian dari rangkaian Mubes ke-10 Iksas Nusantara, maka ada istilah tidak kenal maka tidak sayang. Kalau bagi saya mungkin sosok Kiai Salwa tidak asing lagi. Sosok Mbak Anis bagi kami juga tidak asing. Tetapi bagi alumni se-Nusantara, sosok kedua beliau, Kiai Salwa termasuk Mbak Anis, adalah sosok yang patut menjadi teladan. Oleh karena itu, mengawali apa yang akan menjadi diskusi kita hari ini, mungkin Kiai Salwa bisa mengenalkan profil beliau, Kiai Salwa Arifin, seperti apa, bagaimana ketika di pondok pesantren, pendidikan yang ada di pondok pesantren, sebagai bentuk pengenalan terhadap teman-teman alumni se-Nusantara. Monggo Kiai. Terima kasih Mbak Zainia. Pertama saya perlu menyampaikan ucapan selamat atas terlaksananya Mubes ke-10 Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo tahun 2022. Mudah-mudahan acara ini sukses dan tanpa halangan apapun. Amin. Selanjutnya saya sesuai dengan permintaan dari Mbak Zainia bahwa saya termasuk salah satu alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Saya mondok di Sukoharjo masuk tahun 1968. Keluar 9 tahun 2010, Pak. Saya tidak pernah keluar di Sukoharjo, mulai mondok sampai selesai tidak pernah pindah-pindah. Berarti seluruh pendidikan di Sukoharjo. Mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi itu murni di Semuanya. 24 karat. begitu. Produk Pondok Pesantren Sukoharjo. Itu. Dan begini, saya selama di pondok ya sama dengan sesuatu yang biasa yang lain itu. Biasa kegiatan sehari-hari, mengikuti belajar mengajar, ngaji, masuk madrasah, masuk sekolah, dan semua aktivitas sehari-hari pesantren saya ikuti.
Tidak ada apa namanya hal-hal yang berbeda dengan yang lain. Jadi selama mondok itu berarti saya mulai 1968 sampai 91, berarti sekitar 20 tahun lebih. Di Pondok Pesantren Sukorejo, Iya. 20 tahun, luar Sehingga biasa. waktu itu saya tidak banyak mengenal di Bondowoso karena lama, tidak pernah pulang. Nah, pulang paling sebentar. Tidak kena banyak mengenal di Bondowoso ini. Paling pemilih dekat yang tahu. Nah, setelah keluar pada tahun 2091, saya langsung berkiprah di masyarakat. Pertama saya menduduki ketua Rais Suriah MWKNU Wonosari. Setelah itu saya terpilih sebagai ketua Rabita Ma'ahid Islamiyah Kabupaten. Pada tahun 1995 saya terpilih menjadi Rais Suriah PKNU Bondowoso sampai sampai tahun 2001. Nah, pada waktu reformasi, saya waktu itu sebagai Rais Suriah, kebetulan NU mendirikan partai PKB. Jadi pada waktu itu saya kebetulan Rais Suriah, maka sesuai dengan aturan yang dijalankan oleh PBNU bahwa yang menjadi deklarator adalah Rais Suriah. Jadi saya waktu itu terpilih sebagai deklarator karena sebagai Rais Suriah. Pada tahun Berarti dengan otomatis ya karena Rais Suriah. Sehingga yang mendeklarasikan PKB itu saya, diikuti oleh pengurus yang lain. Di tahun 98 ya, 98 kalau eranya era reformasi berarti tahun 98. Terus saya waktu itu didampingi oleh Kevoid aktif masuk Bondowoso, terus dampingi saya ke kampanye-kampanye itu. Sehingga karena sebagai deklarator saya di masa kampanye saya terus yang berkampanye, diikuti oleh para kiai yang lain. Termasuk almarhum Kevoid banyak mendampingi saya di daerah Bondowoso. Nah, setelah itu, setelah masa reformasi itu saya menjadi Rais Suriah. Kemudian pada tahun 2003, saya masih Rais Suriah karena saya 2 periode, Pak. Ada pencalonan bupati wakil bupati. Itu mungkin pertama kali ada wakil bupati. Pada waktu itu PKB Di tahun berapa itu? tahun 2003. 2003. Di sana ada pilkada. Yang baru ada wakil waktu itu. Karena saya deklarator PKB waktu itu dapat kursi 28 kursi. Semua PKB tidak bisa memilih, harus kembali kepada saya. Harus deklarator yang maju sebagai wakil bupati. Sehingga saya waktu itu dicalonkan oleh partai PKB, oleh NU, menjadi wakil dari Bupati Pak Masud. Setelah jadi wakil bupati 2013 sampai 2008. Waktu itu berarti bupati wakil bupati apa pertama kali dipilih langsung atau dipilih anggota DPR pada waktu itu ya? Dipilih anggota DPR. Dipilih anggota DPR. Ya, waktu itu DPR. Jadi waktu itu saya terpilih dengan Pak Masud sebagai bupati, wakil bupati. Kemudian 2008 saya pensiun, lepas dari itu. Kemudian ada pilkada lagi tahun 2018 saya maju. Nah, 2013 saya juga wakil bupati lagi. Setelah itu 2018 saya dicalonkan menjadi bupati sampai sekarang. Berarti 2 kali menjadi wakil bupati. Betul, ya. Dan hari ini menjadi bupati Ya, itu Bondowoso. perjalanan politik kami. Luar Sejak biasa. saya di pondok tidak terbayang menduduki jabatan Atau mungkin ini. ketika di pondok dulu Kiai pernah menjadi aktivis, entah itu mungkin kalau madrasah dulu istilahnya ada OSIM, Ya, betul. organisasi siswa intramadrasah. Kalau pendidikan formalnya itu ada OSIS. Betul, ya. Kalau di fakultas itu kalau tidak keliru dulu ada namanya BEM ya, Ya, Betul, ya. SMF ya Mbak Anis. SMF, Senat Mahasiswa Fakultas Ya, ada betul. Senat Mahasiswa Institut. Institut SMI. Mungkin pernah menjadi aktif di keorganisasian ketika di pondok dulu, sehingga membentuk kiai hari ini bisa menjadi Bupati Bondowoso.
Begini, saya ingat saya di pondok saya kalau aktivitas kayak itu tidak pernah, mungkin saya jadi kepala sekolah MI langsung sampai 2 periode, kemudian kepala MTS, kemudian wakil dekan dakwah saya. Oh, berarti aktivitasnya di dunia pendidikan. Pendidikan iya, sehingga tidak membayangkan diri. Jadi bupati luar biasa. Ketika di pondok murni beraktivitas sebagai tenaga pendidik, Iya, bahkan betul, jadi betul. kepala sekolah. Betul. Biasanya kan ketika keluar lalu menjadi dosen atau menjadi rektor. Tapi ketika keluar, di luar dugaan kita Ada, semua, iya, betul, kemudian betul. menjadi seorang bupati, Iya, iya. wakil bupati 2 periode dan bupati hari ini, luar Sekarang mungkin biasa. karena organisasi DNU itu Mbak yang mengantarkan. Iya. Iya. Betul. Jadi kan ingat ya dulu Mbak Anis itu ada 3 wasiat Ki As'ad Iya. yang harus dilakukan oleh santrinya Betul. ketika menjadi alumni. Iya. NU, menjaga NU, aktif di NU, Pendidikan. kemudian pendidikan dan ekonomi Ekonomi. kerakyatan. Lah kalau pendidikan Kesalo ini nampaknya sudah matang ketika di Matang. dunia pesantren. NU langsung berpraktek ketika beliau menjadi Rois alumni, Surya. ketika menjadi Rois Surya, seperti itu, luar biasa. Mbak Anis, kalau seingat saya Mbak Anis ini dulu kakak kelas saya ya. Iya. Kita sama-sama Fakultas Syariah ya Fakultas Mbak Syariah. Anis. Betul, Cuma sebenarnya. jalan kita beda. Saya sebagai politisi, Mbak Anis sebagai ASN. Fakultas kita sama, Betul. sama-sama Fakultas Syariah. Cuma kemudian apa ya yang menjadi sambungan antara Fakultas Syariah, kemudian hari ini Mbak Anis menjadi Kepala Dinas Bondowoso. Mungkin Ya. bisa disampaikan Mbak Anis, profil Mbak Anis mulai dari dulu di pondok sampai kemudian menjadi alumni. Ya, terima kasih Mbak Zenia atau sekarang dipanggil Empuk Zeni. Mbuk Zeni. Ya, itu adalah panggilan akrab. Kami bangga juga Mbuk Zeni. Jadi saya masuk di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo tahun 1994. Keluar tahun 99. Waktu itu langsung masuk di Fakultas Syariah setelah sebelumnya SMA saya di Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Tambak Beras Jombang di Baru Ulum. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran dan juga pelajaran kehidupan terutama di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Yang sangat saya bangga, memang santri Pondok Pesantren Sukorejo itu berbeda, istimewa dibandingkan. Salah satu keistimewanya adalah bagaimana adab kepada para kiai, adab kepada para guru, sopan santunnya, bagaimana menghargai bahwa seorang kiai, seorang guru itu adalah sumber dari ilmu pengetahuan, itu adalah luar biasa. Alhamdulillah kami di sana ditempa bersama Mbuk Seni juga, Iya. di Senat Mahasiswa Syariah, di Senat Mahasiswa Institut, kemudian di Pusat Iksas, waktu itu langsung di Pusat Iksas juga, di Iksas Rayon Banyuwangi. Berarti Kemudian pernah aktif di Rayon, ya, Anis? di Rayon Banyuwangi, di Pusat Iksas juga, waktu itu wakil ketua 3 kalau tidak keliru, di Pusat Iksas yang santri. Kemudian juga alhamdulillah di redaksi As-Syariah ya, dan redaksi As-Syarif Syarif. waktu itu untuk di Syarif punyanya IAII. ya. Kemudian yang As-Syariah itu As-Syariah punyanya punyanya Fakultas fakultas. Syariah. Jadi memang waktu itu ya kegiatan-kegiatan itulah yang kemudian kami rasakan sangat luar biasa. Dan satu kebanggaan saya pribadi juga, karena waktu itu kebetulan saya ada di asrama Madrasatul Quran dan pengasuhnya adalah Bu Nyai Khairiyah. Beliau selaku ketua cabang muslimat. Sehingga akhirnya kami sebagai santri pun sering diajak oleh beliau. Itulah yang kemudian mendorong kami juga bahwa nanti ketika jadi alumni harus aktif juga di Nahdlatul Ulama. Ya, kami sudah diajak keliling, kadang juga diajak beliau mendampingi ketika seminar-seminar nasional, regional. Itu pengalaman yang sangat berharga. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana seorang sarjana syariah itu masuk di ASN. Ya. Memang awal-awal dulu saya dikiranya di Kementerian Agama. Saya sampaikan, saya di Pemkab Bondowoso di Dinas Sosial, waktu itu tahun 2006. Ya sesungguhnya saya yakin Diangkatnya berarti tahun 2006. tahun 2006. Kalau saya dulu tidak ada bayangan sama sekali menjadi ASN, tapi saya kira semuanya karena barokah ya, karena barokahnya para muassis, barokahnya pondok pesantren yang menjadikan kami sampai seperti ini. Tentu sekali lagi
bukan karena kepandaian, bukan karena pengalaman, kepintaran, tetapi ya barokahnya guru. Itulah yang terus menjadi inspirasi bagi kami para guru, mengajarkan untuk bagaimana kita memberikan manfaat kepada masyarakat sebanyak-banyaknya di level apapun, bekerja dimanapun, intinya memberikan manfaat kepada masyarakat. Dulu sempat juga menjadi guru atas perintah Kiai Fawaid di SMA Ibrahimi Situbondo waktu berarti itu. sama ya? Ya. Kita sama-sama pernah jadi guru. Sama-sama pernah jadi guru juga. Jadi di SMA Ibrahimi, kemudian di PGSD-nya juga, di PGSD MI, kemudian di Fatayat Situbondo, di Kopwan An-Nisa Muslimat Fatayat Situbondo. pernah jadi ketua cabang kan? Ketua Mbak Anis? cabang, ya, sekretaris, ketua cabang. Kemudian ketika hijrah di Bondowoso tahun 2007 waktu itu, kemudian ya tetap aktif di NU, di Fatayat, saat ini di ketua LKK NU. Hari ini masih aktif di Masih Fatayat Fatayat NU sebagai sekretaris, kemudian menjadi ketua di LKK NU, kemudian juga ketua di BKMM, di Dewan Masjid Indonesia, di IPHI, di PKK, di Forum PAUD, dan di banyak organisasi yang lainnya. Mungkin seperti itu. Artinya menjadi ASN itu bahkan hari ini menjabat posisi strategis sebagai kepala dinas itu tidak menjadi penghalang bagi Mbak Anis untuk tetap melaksanakan wasiat dari Ki As'ad itu aktif di Nahdlatul Ulama, termasuk organisasi-organisasi lain yang sevisi dengan Nahdlatul Ulama. Justru wasiat itulah yang menguatkan kita semuanya. Jadi ketika kita berprofesi sebagai ASN, apalagi dipercaya oleh Bapak Bupati sebagai kepala OPD, tentu kami juga harus bagaimana semangat wasiat Kiai itu menjadi spirit dan inspirasi bagi kami untuk terus berbuat yang terbaik untuk menjadi masyarakat, aktif di masyarakat. Ya tetap juga aktif di IKSAS bersama. Di IKSAS masih aktif hari ini? Masih aktif juga, alhamdulillah. Kenapa saya tanyakan, Mbak? Karena hari ini itu apalagi bagi perempuan ya, seperti kita-kita itu banyak teman-teman perempuan itu sudah ngerasa ketika dia jadi ibu rumah tangga, apalagi menjadi wanita karir, itu sudah ngerasa tidak punya waktu dan kesempatan lagi untuk berorganisasi, baik di NU apalagi beriksas seperti itu. Mbak Anis ada kendala tidak soal, saya kira tidak ada. Soal beriksas ketika hari ini menjabat sebagai kepala dinas? Tidak ada kendala. Jadi memang mindset kita harus kita balik. Selama ini kadang mungkin kenapa sulit, ya karena ke IKSAS kalau sempat. Tetapi kalau mindsetnya kita balik, kita menyempatkan waktu kita untuk IKSAS, menyempatkan waktu kita untuk NU. Ya kita kan dinas itu kan hanya mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Itu pun kita bisa selai ketika dalam jam-jam kedinasan pun kita bisa bahwa ada program-program pemerintah untuk masyarakat, dan masyarakat pun kan sebagian besar juga anggota IKSAS. Tentu itu tidak sama sekali tidak boleh menjadi penghalang untuk terus bisa membesarkan dan mengabdi, karena memang slogan mengabdi tanpa batas, ya tidak ada batas umur, batas waktu, batas usia, batas apapun ya tanpa batas, harus totalitas seperti itu. Luar biasa Mbak Anis. Jadi Mbak Anis ini memang senior saya kalau di Syariah dulu ya, karena saya kalau adik kelasnya. Kalau tidak ada senior, tidak ada junior ya Kiai. Termasuk juga di Fatayat, beliau Kiai adalah senior saya. Jadi saya itu jadi ketua cabang Fatayat setelah Mbak Anis jadi ketua cabang Fatayat. Jadi Mbak Anis duluan, baru saya sebagai ketua cabang Fatayat Situbondo. Kiai tadi menarik yang disampaikan Kiai bahwa ternyata ketika di pondok, Kiai tidak pernah belajar urusan politik. Bahkan ketika bicara organisasi kemahasiswaan pun Kiai tidak terjun di organisasi kemahasiswaan. Murni sebagai seorang pendidik, kepala sekolah, dosen, bahkan terakhir itu adalah sebagai dekan. Nah, kemudian ketika keluar menjadi alumni, aktif di Nahdlatul Ulama sebagai untuk menerjemahkan, melaksanakan apa yang menjadi wasiat dari guru kita Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Kemudian kira-kira Kiai sampai kemudian Kiai tertarik kepada dunia politik, menjadi wakil bupati 2 periode, kemudian hari ini menjadi bupati. Kira-kira bagaimana pandangan Kiai melihat soal tentang politik, kemudian kekuasaan, itu kira-kira seperti apa mengkorelasikan ini?
Begini Pak, ya masalah saya dengan politik ini saya tidak bisa mengatakan apa atau bagaimana. Banyak keadaan mungkin yang menentukan. Seperti maju sebagai wakil bupati pada waktu itu, karena kondisi partai PKB tidak memunculkan figur lain kecuali saya, karena kebetulan saya sebagai rektornya sebagai deklarator. Jadi walaupun tidak ada keinginan, tapi karena keadaan yang menentukan. Sehingga ya terjadi seperti ini. Tidak ada hal yang mendorong, tapi tidak ada by design seperti itu. By design untuk menjadi seorang politisi, by design untuk menjadi seorang wakil bupati dan bupati begitu. Semuanya natural, mengalir seperti itu. Nggak pernah terbayang begitu ya Kiai. Tahu-tahu kemudian menghantarkan Kiai menjadi seorang negarawan karena tuntutan keadaan ya, bukan karena tuntutan keadaan luar biasa. Juga mungkin juga kembali kepada istrinya Mbak tadi, kemudian barokah mungkin dari para guru kita dari pondok pesantren, sehingga walau di luar dugaan selama di pondok tidak pernah berpikir membayangkan ternyata punya kedudukan seperti ini. Saya hanya barokah. Iya. Ketika wakil bupati pertama PKB nggih Kiai. Iya. Karena masa reformasi semuanya saya juga masih ingat rata-rata PKB itu memang didirikan oleh aktivis-aktivis NU pada waktu itu. Ketika wakil bupati yang kedua sudah dari PKB. Yang kedua sudah dari P3. Hari ini juga menjadi bupati dari P3 dan saya dengar Kiai hari ini juga ada tugas tambahan sebagai ketua partai. Nah itu lagi ya. Sebenarnya juga tidak menjadi keinginan saya menjadi partai, cuma karena keadaan juga sehingga harus mengikuti keadaan itu. Karena tuntutan keadaan. Iya, sebenarnya saya malah membayangkan begitu beratnya di partai. Sudah di pemerintah sudah agak terlalu sibuk, kemudian ditambah di partai, saya bayangkan partai memang katanya teman-teman organisasi yang paling sibuk dan padat adalah partai politik. Partai politik. Ngurusi yang lain-lain itu ringan, sama ekonomi, pendidikan agak ringan, tapi politik ini paling padat, paling kuat gitu. Sehingga sejak saya begitu tidak pernah mau. Karena dulu ditawarkan oleh Pak Musafa, ketua DPW waktu itu Pak Musafa. Saya jadi ketua DPC pada tahun 2017 waktu Muscap Lisbonoso. Saya langsung menolak. Kemudian tidak bersedia menjadi ketua DPC sekalipun diminta waktu itu. Diminta, ditunjuk oleh Pak Musafa. Waktu itu dengan ketua DPC Cibohri itu. Sampai sudah sampean ketua Cibohri jadi sekretarisnya. Kemudian saya sowan ke pengasuh KZM 3 bulan sebelum Muscap, beliau bilang acung petepak katanya. Nah saya tidak mengartikan sebagai ketua karena sehingga tidak ada respon. Acung mungkin saya membantu di luar memperbaiki membenahi partai karena bisa bilang itu acung ini katanya. Sehingga walaupun Muscap saya tidak munculkan sebagai calon, maka tetap di bawah waktu itu tahun 2017. Nah kemudian yang pada saat ini yang saya mikir sudah nolak kepada beliau, saya dah enak juga kepada Bu Menggiza, saya menolak sebenarnya. Bu Menggiza datang telepon saya, kebetulan Sekjen Habib Said ada di sini. Jadi Bu Menggiza menyarankan saya supaya duduk sebagai ketua DPC. Saya bilang, Nyai, mungkin saya terlalu padat di birokrasi. Saya sudah agak kewalahan Bu. Saya tidak bisa menjawab lagi, bagaimana saya bupati juga, saya ketua DPW. Iya, beliau menjadi ketua DPW juga itu, seorang makanya bupati. Saya tidak bisa ngelak, saya kesibukan. Makanya sejak saya mengiyakan kepada beliau. Ya Bu, mudah-mudahan saya mampu. Ya, maka ya jadilah saya ketua DPC sejak tahun 2021. Banyak orang berpikiran Kiai ketika bicara urusan politik itu moh untuk bicara urusan politik karena politik itu identik dengan sesuatu yang kotor dan ketika kita akan mendapatkan kekuasaan itu selalu identik dengan ya kalau itu pilkada langsung seperti itu misalnya ya siapa yang bayar pasti dia yang dipilih jadi identik dengan urusan money politik seperti itu. Pengalaman Kiai ketika akan jadi bupati, karena ketika jadi bupati ini kan sudah pilkada langsung Kiai, sudah tidak lagi dipilih DPR sebagaimana sebelumnya.
apakah sebagai seorang santri yang memang tentu kita sebagai santri sudah diajarkan nilai-nilai perjuangan, pengabdian, kemudian keistiqomahan dan lain-lain, ketika terjun ke politik praktis seperti itu, kira-kira ada kendala tidak yang kemudian membuat posisi Kiai sebagai bupati ini tidak nyaman karena proses politiknya ini kotor dan segala macam? Apakah itu pernah dijalani hal-hal semacam itu? Begini Mbak, masalah politik sebenarnya menurut saya itu kalau dikatakan politik kotor kurang benar juga. Tergantung para pelaku pemainnya. Jadi politik saya bisa menjadi alat perjuangan. Alhamdulillah. Ya, kalau niat untuk alat perjuangan saya kira sangat bermanfaat besar politik. Kemudian mengenai saya ketika proses pilkada kemarin, pilkada itu ya tidak sama atau tidak saya melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Tidak ada mengenai politik. Berarti murni sebagaimana yang diajarkan di pondok gitu. Ya saya kira begitu Pak ya, sehingga tidak merasakan apa kalau kotor main ini money politik. Tidak ada. Saya tidak merasakan. Saling jegal untuk mendapatkan posisi bupati, berarti kan tidak dialami ya. Tidak dialami saya selama 2 kali proses tidak ada. Nah, ini kan sebagai pembelajaran bagi kita semua dan potret bagi kita semua agar teman-teman santri alumni tidak alergi ketika akan menjadi seorang negarawan, karena beliau sendiri sebagai seorang bupati berproses politik sesuai dengan garis-garis yang memang sudah diajarkan dulu. Ya sebenarnya alergi dengan politik sangat bersikap yang tidak benar. Ya. Justru membuat kita tertinggal dalam perjuangan. Luar biasa. Berarti ya itu seorang politisi, seorang negarawan yang ketika proses politik itu sudah tidak menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam tanda kutip ini oleh para politisi kebanyakan. Itu yang kami alami. Termasuk biaya besar, sebenarnya kan nggak heran kenapa ada bilang bisa calon bupati daerah sampai kalau tidak punya biaya sekian miliar tidak bisa benar, jadi bupati seperti itu. Ya. Menurut saya ukuran saya tidak benar. Makanya saya tanpa biaya apapun, tanpa persiapan luar biasa. Luar biasa. Ya, soalnya kalau ada orang bilang harus dapat 2 miliar. Begitu gimana resepnya Kiai? Ya saya menjalankan mungkin yang praktekkan ilmu yang kita di pesantren. Kembali kepada pesannya Ki Asad Syamsul Arifin, harus berkiprah. Beliau kan berkiprah di masyarakat, bermanfaat kepada masyarakat. Sehingga tidak instan berarti ya Kiai, tidak instan berprosesnya. Sehingga saya terjun masyarakat, pulang masyarakat, langsung saya bergabung dengan NU. Karena ingin melaksanakan dakwahnya beliau, berkiprah. Apalagi di sana ada NU. Sehingga saya waktu itu pertama pulang langsung ke SO ya, MWK Wonosari, kemudian sampai RMI ke Kabupaten. Ya karena saya mengamalkan, saya bilang kepada teman-teman, kalau dukungannya, saya kira tidak perlu mengandalkan materi. Kalau asal menjalankan agama, pasti kena semua. Apa ajaran agama? Ketika ada orang sakit kita jenguk, orang mati kita takziah, orang membantu pertolongan kita tolong. Itu kan ajaran semua. Tidak semuanya harus diniati politik. Ya, iya betul. Kembali ke agama. Apapun yang kita lakukan tidak semuanya harus diniati politik. Ya itu mungkin yang kurang benar kalau diniati politik. Kalau kembali kepada agama saja, maksimalkan pengamalan, terutama masa sosial. Kan banyak sudah di agama-agama membantu luar biasa. Ini ilmu, Mbak Anis. Ya, betul. Bagi junior seperti saya, ini menjadi ilmu yang luar biasa. Ya, natural, ya. Semuanya dilakukan dengan natural. Ya, semuanya natural, mengalir, tidak perlu diniatkan secara pribadi, harus ada keuntungan politis. Dan bila kembali kepada tujuan manusia illa liya'budun kan ya. Hanya sebenarnya hidup kita ibadah, apapun bentuk perbuatannya. Luar biasa. Ibadah. Tidak usah diniatkan, sudah kita dilahirkan sebagai manusia, sudah disiapkan untuk beribadah, apapun bentuk kita. Kiai, tentu menjadi seorang bupati dari latar belakang santri itu ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin ketika Kiai menjabat kemarin 2 periode menjadi wakil bupati atau hari ini menjadi Bupati Bondowoso, ada kebijakan-kebijakan strategis
yang berpihak kepada masyarakat, yang itu mencerminkan jati diri bupati dari seorang santri. Mungkin ada kebijakan apa yang dibikin Kiai tahun ini, tahun kemarin, pokoknya ketika menjabat, bahwa ini loh kalau kita punya bupati dari kalangan santri, saya membuat kebijakan begini-begini. Mungkin ada sebagai referensi dari teman-teman yang lain, Kiai. Gini, mungkin yang menjadi pimpinan siapapun tentunya ada prioritas terutama mungkin yang saya butuhkan masalah kesejahteraan, termasuk ekonomi. Itu menjadi prioritas setiap pimpinan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi. Itu yang paling jadi prioritas. Semuanya hampir sama tiap daerah. Sikap kepala daerah juga seperti itu sebenarnya. Sebenarnya jadi pimpinan di birokrasinya mungkin termasuk ya juga pengamalan di bagian dari agama. Sehingga kami rasakan peluang untuk berjuang dalam agama mungkin lebih besar peluang. Cuma juga ada tantangan ya, ada tantangan. Ini menarik. Tantangannya apa ini menjadi bupati ini, Kiai? Ya namanya fungsi nikmat kullu dzi nikmatin mahsudun kan. Setiap orang punya nikmatan, ada yang iri, ada yang enggak enak. Itu sama sudah kudrat. Jadi pasti ada tantangannya. Pasti ya, walaupun sebaik apapun kita, pasti ada yang yang protes. Sebaik apapun, karena menjadi seorang negarawan, pejabat publik, kadang kebaikannya banyak, ada yang nggak ngepas kebijakan sedikit saja. Biasanya yang nampak itu yang sedikit yang tidak ngepas. Yang baik-baik itu kadang tidak terlihat. Itu bagian dari tantangan mungkin. Betul ya. Saya kembali itu perlu dinikmatin maksudun itu. Ya kan itu sudah apa namanya alami kayak gitu. Yang penting on the track ya Kiai. Ya betul ya. On the track sesuai dengan regulasi, aturan perundang-undangan. Baik hukum positif ataupun hukum agama kan sebenarnya. Walaupun kadang-kadang kita sudah merasa sudah benar versi saya, tapi kadang-kadang namanya ya pendapat masyarakat banyak ya ada yang ada yang mengkritik kurang benar, kurang baik. Sehingga tidak peduli dengan itu. Yang penting sudah sesuai dengan aturan dan bermanfaat kepada masyarakat. Itu saja yang sederhana pemikirannya tetapi hasilnya luar biasa akhirnya. Terima kasih. Mbak Anis ketika menjadi kepala dinas di Bondowoso ini kan saya lihat pengalaman Mbak Anis luar biasa ya, sejak di pesantren sampai ketika di NU juga. Ada tidak kebijakan produk-produk kebijakan pemerintah yang hari ini dilakukan oleh Mbak Anis sebagai ciri khas kearifan lokal seorang kepala dinas sosial dari background santri? Ya jadi kalau saya selalu teringat bahwa momentum ketika Muktamar NU di Situbondo itu adalah momentum bahwa kita harus menerima Pancasila. Jadi itu sebelum jauh ketika saya menjelaskan kebetulan saya dipercaya di dinas sosial, itu kan di situ bahwa Sukorejo itu memberikan teladan kepada manusia Indonesia, seluruh umat di Indonesia, bahwa di sanalah momentum ketika Pancasila itu menjadi asas tunggal. Nah di situ kemudian kita tahu bahwa tujuan dari negara itu adalah negara harus hadir untuk masyarakat, termasuk kita sebagai alumni, karena memang Kiai Asad sendiri mencontohkan bagaimana fungsi negara itu hadir di masyarakat, ya bagaimana pemerintah juga harus hadir menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Kita sebagai alumni, kita pun juga harus memberikan teladan bagaimana wujud hadirnya kita ketika dipercaya menjadi kepala dinas misalnya, untuk bisa hadir menyelesaikan persoalan masyarakat. Kebetulan tupoksi di Dinas Sosial P3AKP itu kan soal urusan sosial, urusan kemanusiaan, kemasyarakatan seperti yang didawuhkan Kiai Asad. Jadi masalah kesejahteraan yang didawuhkan Bapak Bupati tadi, masalah bagaimana kita penanganan pendidikan, penanganan kesehatan, kita ketika dipercaya sebagai kepala dinas ya kita harus pastikan bahwa masyarakat kita upayakan untuk bagaimana berdaya, bagaimana masyarakat mendapatkan haknya, bagaimana masyarakat, dan kita tidak mendiskriminasi ya, dari seluruh masyarakat itu ada kaum disabilitas, ada kaum minoritas, ada perempuan, sehingga bagaimana pemerintah sekali lagi hadir untuk masyarakat. Ada kebijakan-kebijakan di dinas sosial kami yang menjadi urusan wajib, terutama ketika dinas sosial itu kita pastikan masyarakat yang sakit, terutama yang miskin, itu mendapatkan layanan kesehatan
ya kita fasilitasi untuk bagaimana mendapatkan BPJS atau KIS Kartu Indonesia Sehat, yaitu ya kita maksimalkan layanan itu. Kemudian di Bondowoso sendiri ada kebijakan yang tidak sama dengan kabupaten yang lain. Jadi kalau ada masyarakat miskin yang tidak punya KIS, yang tidak punya biaya, itu difasilitasi oleh pemerintah kabupaten dalam program Tape Manis, Tanggap Peduli Masyarakat Miskin. Tanggap Peduli Masyarakat Miskin. Ya, jadi tidak ada alasan masyarakat miskin kemudian tidak mendapatkan fasilitas atau layanan. Fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan. Sehingga itu salah satunya. Yang kemudian yang kedua, saya juga terinspirasi dengan apa yang dicontohkan oleh Bu Nyai Juwariah dulu pada saat kita di Situbondo. Itu kan ada kuliah alternatif ya. Kita belajar Bu Nyai Juwariah itu bagaimana membuat satu modul sekolah untuk para anggota Fatayat waktu itu. Dan ini kemudian saya adopsi juga karena kita juga mendapatkan program tentang sekolah perempuan, sehingga kita terapkan di sini namanya Sekoper PKH, Sekolah Perempuan untuk Peningkatan Kualitas Hidup. Luar biasa. Ya, bagi berarti KPM PKH. Itu KPM pada bersekolah. Pada bersekolah. Jadi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. Jadi mereka itu mengapa istilahnya kami kalau di sini apa, Mbak Anis? Kalau Sekoper. Skoper ya. Sekoper Kalau PKH. di kita dulu itu kan kuliah alternatif. Ya, jadi Bunya waktu itu mencontohkan 1 tahun itu ada 10 modul, setiap bulan 1. Di sini pun jumlah PKH itu ada 63.038 orang. Sehingga kami bagi dalam kelas-kelas ya atau kelompok-kelompok, setiap kelompok itu 30 sampai 50 orang. Mereka bersekolah yang disebut dengan Sekoper PKH. Sekoper PKH. Jadi Sekoper PKH itu bagaimana itu adalah membangun mindset. Kenapa perempuan yang kami bidik ya? Karena memang perempuan itu selalu bersama putra-putrinya. Perempuan itu kan al-ummu madrasatun. Perempuan itu adalah sekolah untuk anak-anaknya. Bagaimana mungkin anak-anak Bondowoso itu akan punya mimpi yang tinggi kalau ibunya nggak punya mimpi yang tinggi. Ya maka ibunya dulu yang kita bukan digarap ya, karena memang bukan, mereka itu tidak menjadi objek. Jadi masyarakat siapapun seperti apapun kapasitasnya itu adalah sebagai subjek pembangunan juga, tidak hanya menjadi objek pembangunan. Jadi kami berharap kalau 2-3 tahun mungkin masih pendek, tapi targetnya kita nanti akan mendapatkan bonus di 5 tahun yang akan datang, di 10 tahun yang akan datang. Para ibu di Bondowoso memiliki mindset anak-anaknya harus sekolah, anak-anaknya nggak boleh nikah dini, karena memang nikah dini di Bondowoso angkanya luar biasa. Sehingga kita membuat satu gerakan-gerakan, stop perkawinan anak, stop kebodohan melahirkan kebodohan, stop anak melahirkan anak, itu yang harus terus kita dengungkan untuk masyarakat. Berarti dalam Skoper itu Mbak Anis tidak ego sektoral, tidak, urusan wajib dinas sosial saja, tidak, tapi yang terkait dengan masyarakat, urusan perempuan, perempuan. walaupun itu tidak pas secara linear menjadi tupoksi dinas sosial, tapi juga ada kaitan dengan kemasyarakatan, sosial, itu juga menjadi sesuatu yang digarap Mbak Anis. Tapi manis, Sekoper PKH. Ada lagi juga peka sesama, pegang kartu sendiri supaya aman. Karena memang ada program bantuan itu melalui ATM, melalui kartu KKS, kartu keluarga sejahtera, di mana masyarakat itu karena jauhnya dengan fasilitas sehingga rentan untuk penyalahgunaan. Nah, untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan, yang melaunching dulu juga Bapak Bupati, bahwa masyarakat itu mendapatkan haknya, mereka kita pastikan pegang kartunya sendiri, tidak boleh dititipkan pada orang lain. Jadi hari ini semua bantuan sudah bisa diterima langsung tanpa melalui tanpa melalui antara lagi. Tidak melalui antara lagi. Jadi karena memang itu adalah amanah pemerintah yang harus diterima oleh masyarakat yang menjadi penerima, ya kita harus pastikan bahwa masyarakat harus menerima langsung, tidak boleh ada lagi perantara atau potongan atau iuran atau apa. Itu yang untuk memperkecil penyalahgunaan. Jadi tetapi kalau peka sesama itu sifatnya kan untuk mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi kalau untuk
bagaimana peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas ya Skoper PKH itu. Itu pertemuannya minimal 1 bulan sekali, ada modulnya, ada kurikulumnya, dan ada uji kompetensinya. Berarti mirip banget dengan kuliah alternatif. Ya, makanya karena memang itu sekolah ya, sekolah ibu, sekolah perempuan, sehingga di sana materinya bagaimana cara mendidik anak, bagaimana parenting education, bagaimana seorang istri itu bisa menjadi istri yang hebat untuk suaminya, menjadi ibu yang hebat untuk anak-anaknya. Bagaimana kami sampaikan kalau ibu menjadi penerima PKH, maka ibu juga harus menjadi teladan untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau ada pertemuan di desa, ya maka para penerima PKH ini harus duluan datangnya. Kalau ada pembayar pajak, ya maka para ibu PKH ini harus menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya memang ini tidak mudah ya, karena ini sebuah gerakan ya. Kemudian juga ini di luar birokrasi, karena kebetulan saya dipercaya jadi ketua LKKNU ya, Lembaga Kemaslahatan Keluarga, kami pun juga punya inovasi, namanya itu Sapu Lansia. Satu orang peduli, satu lansia. Jadi lansia di Bondowoso ini jumlahnya juga banyak. Kita tidak mungkin pemerintah sendiri. Pemerintah memang harus hadir, tetapi pemerintah itu nggak bisa sendiri ya. Sesuai jargon ketika Bapak Jokowi menyampaikan bahwa negara harus hadir. Seringkali masyarakat menuntut mana bupati, mana pemerintah, mana ini. Padahal kalau kita lihat bahwa negara itu harus hadir. Siapa negara itu? Negara itu kan unsur-unsurnya ada beberapa. Ada pemerintah, ada rakyat atau masyarakat. Jadi yang dimaksud negara harus hadir ya harusnya sesungguhnya pemerintah bersama rakyat itu bersama-sama. Nah, melalui gerakan Sapu Lansia, satu orang peduli satu lansia, itu kita sifatnya adalah gerakan. Ini mengajak yang program LKKNU. Yang LKKNU-nya. Tapi ya kita sinergikan juga karena memang dengan kami di Dinas Sosial, karena itu pasti tidak ada selalu pemerintah hari ini harus networking, jejaring dengan seluruh ormas, dengan kami pun ketika melakukan kampanye pendewasaan usia perkawinan, ya kami ajak seluruh ormas-ormas, terutama ormas perempuan ya, karena sekali lagi pemerintah nggak bisa sendiri, harus bersama-sama dengan masyarakat. Luar biasa yang disampaikan Mbak Anis, program-program prioritas itu ternyata sarjana syariah, jadi kepala dinas sosial, inovasi-inovasinya luar biasa dan bisa jadi contoh. Ya. Saya kira bukan soal sarjana syariahnya, ya tetapi ya maksudnya karena korelasinya gitu loh, Mbak. Kadang orang kan tidak nyambung ya. Seorang santri loh, itu fakultas syariah bisa jadi kepala dinas sosial, benangnya itu dari mana kan seperti itu. Kita sama dengan tadi beliau Pak Bupati seorang santri, kemudian ketika jadi dekan Kiai malah menjadi wakil bupati 2 periode lalu menjadi bupati. Ya karena di pondok kan kita tidak hanya diajari tentang syariah saja, tetapi semua hal diajarkan di pondok tentang bagaimana mengorganisir masyarakat. Pondok ini apa ya, gudangnya seluruh ilmu yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga ketika masyarakat menuntut kita harus begini, alhamdulillah. Teman-teman santri, alumni itu harus ready seperti itu. Saya ingat dulu itu kan ada Ustadz yang menyampaikan pesantren itu kawah candra di muka katanya. Jadi ya miniaturnya masyarakat ya di pesantren itu. Ya, itu yang ada tantangan tidak, Mbak Anis, ketika menjadi seorang kepala dinas seperti itu untuk menjalankan prinsip nilai-nilai, prinsip-prinsip yang diajarkan ketika di pondok dulu itu, baik itu di madrasah, kemudian di bangku kuliah, ada tantangan tidak untuk menerapkan nilai kebenaran, keadilan ketika Mbak Anis menjadi seorang kepala dinas sosial? Karena saya yakin itu tidak mudah seperti itu. Pasti, tantangan itu pasti, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat. Hari ini saya kira di seluruh Indonesia penerima bantuan itu ada yang error ya, ada exclusion error, ada inclusion error. Jadi kalau inclusion error itu masyarakat yang mampu tetapi ada di dalam data kemiskinan. Sebaliknya masyarakat yang tidak mampu itu tidak ada di dalam data kemiskinan atau exclusion error. Datanya terbalik. Nah, masyarakat yang mampu ini kita juga kadang-kadang masyarakat kita merasa bahwa harusnya mereka sudah legowo untuk tidak menerima bantuan. Tetapi nyatanya kan tidak. Kita
melaksanakan satu gerakan yang namanya gerakan untuk graduasi mandiri agar supaya mundur mengedukasi masyarakat, mundur dari penerima bantuan. Tapi apa jawabnya? Saya nggak minta dikasih kok. Oh, baik. Oh, kita dikasih, masa mau ditolak? Masa mau ditolak? Ya, Wah, ini kan iya. rezeki bagi saya. Ya, Berarti itu tantangan ya, ya bagi tantangan. Mbak Anis Ya karena untuk soal mindset. pemahaman. Orang sudah tidak malu dikatakan bahwa dia itu masuk data miskin, malah justru berebut untuk masuk dalam Ya, DTKS, itu lagi. data terpadu kesejahteraan sosial. Benar. Jadi ya itu salah satu tantangannya. Ketika di sekolah perempuan pun ngapain kami sekolah, untuk apa? Sampai kami sampaikan dulu, mohon izin ya Bapak Bupati, waktu itu beliau jadi Bapak Wakil Bupati, saya jadi kepala bidang. Waktu itu membuat Kabid ya? Kabid, Masih kabid. masih kabid menangani masalah Kesra. Sebelum Kesra itu dipisah. Waktu itu inovasinya namanya BMA, Bondowoso menghafal Al-Quran. Ya. Iya, iya. Waktu itu 2000. kita mengajak semua masyarakat untuk menghafal Quran. Waktu itu juga masyarakat juga bertanya, apakah kita bisa? Kita akhirnya kemudian membuat paket-paketnya. Paket 1 itu menghafal juz amma atau juz 1, paket 2 menghafal juz 1 Itu sampai untuk juz 5. masyarakat ya? Untuk seluruh masyarakat. masyarakat. Bukan untuk siswa. Bukan, ya semua masyarakat. Karena ini sekali lagi ini adalah gerakan. Kami yakin ketika Al-Quran itu membumi di seluruh kabupaten, semua orang bergerak untuk berusaha menghafal, pastilah Bondowoso itu pasti akan sejahtera. Kemudian saya lanjutkan, ada paket 3 itu untuk ibu-ibu pengajian. Paket menghafalkan surat Yasin, Waqiah, Ar-Rahman. Ya. Paket keempatnya itu Al-Mulk dan Al-Kahfi. Waktu itu. Jadi ketika wisuda itu ya ada anak-anak, ada orang tua, ada remaja, ada lansia yang wisuda. Mereka kemudian bertanya, untuk apa ini? Sertifikat ditandatangani Bupati dan Ketua LPTG. Saya sampaikan, Kak, Mbah, ini nanti ditempel di temboknya. Pasti anak-anak cucu itu akan bangga, oh ternyata mbah saya seorang penghafal Quran. Jadi biar itu gerakan itu menginspirasi. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan di Bondowoso gerakan itu. Mudah-mudahan. Dan itu diinisiasi dari Dinas Sosial. Waktu itu ketika belum Mbak pecah. Anis kan masih ingat Masih. bagaimana Kiai Fawaid itu sangat mencintai Al-Quran. Ya, betul. Dari saking cintanya beliau kepada Al-Quran, walaupun beliau bukan Betul, penghafal Al-Quran, iya. dimanapun beliau berada selalu Iya. membaca Al-Quran. Ya. Mau itu di tempat rapat, Di mobil kami mobil ingat pun, waktu itu, dimanapun. selalu. Nah, ternyata karena kecintaan beliau terhadap Al-Quran, kita paham Mbak Anis sebagai santrinya melakukan pas- itu dalam Ya. bentuk program intervensi, Ya. program pemerintah kepada Dan masyarakat. ternyata itu bisa. Mungkin awalnya Luar biasa. pemerintah kok ada apa hubungannya dengan gerakan menghafal Al-Quran? Loh kenapa tidak? Karena memang visi beliau adalah apalagi saat ini Iya. melesat dalam bingkai iman dan takwa. Jadi dalam bingkai, jadi semua yang dilakukan itu adalah dalam bingkai iman dan takwa. Kenapa tidak? Jadi semua nilai-nilai apalagi itu adalah pendidikan karakter ya. Alhamdulillah waktu itu sosialisasi ke desa-desa bersama para kiai, para ustadz semua bergerak. Sehingga waktu itu lembaga-lembaga yang semula tidak melaksanakan program tahfidz akhirnya melaksanakan program tahfidz karena ingin wisudanya juga gitu. Jadi wisudanya di Hotel Palem di Hotel Ijen View ya Kiai. Dilaksanakan di bagaimana mungkin itu sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Ya, yang inovasi yang luar biasa ini. Ya, semua sekitar 2000-an Inovasi pesertanya. dari Ya, seorang santri. sampai wisudanya itu diikuti 2000 orang. Iya, 2000 orang. Angkatan pertama saya ingat waktu itu diikuti oleh 832. Ya, dilaksanakan di Pendopo waktu itu. Inovasi dari santri yang negarawan. Nah, itu. Kiai, tadi yang disampaikan Kiai itu proses semuanya mengalir dari pondok sampai ketika jadi alumni pun mengalir sampai pada hari ini pun Kiai tetap bertahan bahwa apapun yang kita lakukan, mau itu di birokrasi apapun semuanya yang penting diniatkan ibadah. Kan begitu Kiai. Mungkin bisa diceritakan Kiai, ketika Kiai itu ada di pondok, ada pesan-pesan khusus yang itu sangat diingat oleh Kiai, baik dari Kiai As'ad, mungkin Kiai nututnya ke Kiai As'ad nih. Iya, Iya, berarti mungkin ada pesan-pesan khusus dari Kiai As'ad, ada pesan-pesan khusus dari Kiai Fawaid yang kemudian itu diingat oleh Kiai dan itu dijadikan pedoman
di dalam melakukan aktivitas apapun, baik itu sebagai bupati, sebagai apapun di tengah-tengah masyarakat. Biar ini kemudian menjadi pembelajaran bagi teman-teman alumni simpatisan yang ada di Nusantara ini. Ya begini, beliau kan selalu menekankan kepada santri waktu itu ya. Pertama memang punya niat yang baik ya, untuk kepentingan masyarakat ya, harus punya niat dan harus menjadi orang yang bermanfaat kepada masyarakat, berkiprah ya, berkiprah di masyarakat. Itu penekanan beliau supaya menjadi orang yang bermanfaat dan berkiprah di masyarakat. Seingat saya itu yang beliau tekankan. Dan juga beliau agak dengan kekuasaan mungkin. Karena beliau memberi teori dan mungkin amalan ya, bacaan. Kalau ini jadi pimpinan baca ini. Ya. Berarti ada amalan-amalan juga yang diberikan. Ya. Seingat saya itu beliau pernah menyarankan pada santri, termasuk saya waktu itu ketua kamar waktu itu dikumpulkan baca sholat badar. Kalau jadi pimpinan baca sholat badar supaya berubah kepada masyarakat. Luar biasa. Ya, sholat badar saya ingat dari beliau saya menyarankan supaya banyak sholat badar. Dan itu yang menjadi pedoman hingga hari ini dilakukan oleh Kiai. Iya. Baca sholat badar. Karena untuk beliau kan kalau jadi pimpinan kan lebih banyak manfaatnya kepada masyarakat. Sehingga lewat pimpinan ini bisa mengamalkan ilmu dengan lebih banyak lagi. Di antara sholat badar itu yang bisa disarankan oleh beliau kepada semua santri, bukan hanya kepada saya. Itu ketua kamar kumpul ya. Kalau Mbak Anis mungkin ada dawuh, ada nasihat, entah itu dari Kiai Fawaid atau keluarga, majelis keluarga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo lainnya yang kemudian hari ini juga dijadikan pedoman. Selalu diingat ketika Mbak Anis melakukan apapun. Jadi Kiai Fawaid itu kalau bertemu dengan para alumni, bertemu dengan masyarakat, itu kan sering menyebut tang santre gitu. Jadi artinya itu masih bergetar ya. Bahasa tang santre itu artinya semuanya itu santri saya. Jadi akhirnya beliau itu waktu dawuh menjadi apapun tetaplah menjadi santri. Jadi ya seperti hari ini kita pun menjadi kepala dinas, menjadi entah itu saudagar sekaya apapun, itu kita masih menjadi santri ya. Jadi istilah tang santre itu ya, Pak? Itu menancap rasanya, nancap bahwa kita itu diakui bahwa kita itu adalah santrinya beliau. Dan di wasiatnya Ki Asad pun kan bunyinya, redaksinya itu kan tang santre ya. Jadi akan terus bersama. Artinya beliau almarhum memastikan bahwa kita akan selalu bersama dalam barisan beliau kalau melaksanakan 1, 2, 3 seperti itu. Jadi artinya kita hidup dimanapun, menjadi apapun, seolah-olah kita itu masih tetap dirangkul, masih tetap dipeluk dengan dawu-dawunya. Itu yang menjadi kekuatan kita ketika menghadapi kesulitan, bahwa kita masih diakui sebagai tang santrenya Kiai itu. Biasa. Itu juga menjadi inspirasi ya Mbak Anis, menjadi penguat bagi kita. Penguat bukan hanya bagi santri yang negarawan, tapi semua santri dalam profesi apapun juga di tengah-tengah masyarakat. Terakhir Kiai, karena saat ini kita tanggal 9, 10, 11 Juni ini insya Allah kita akan melaksanakan forum musyawarah besar Iksas sebagai bentuk permusyawaratan tertinggi per 5 tahun seperti itu. Kira-kira ada harapan dari Kiai baik terhadap pondok pesantren, terhadap Iksas, sekaligus ini bagian dari closing statement Kiai pada diskusi kita kali ini. Begini, kami berharap dan mendoakan mudah-mudahan acara Mubes Iksas yang ke-10 ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada para alumni, para santri. Kami harapkan semua alumni bergabung di Iksasnya. Yang namanya alumni Pondok Sukoharjo, siapapun orangnya, apapun harus bergabung dalam Iksas. Karena dengan bergabung dengan Iksas ini, kealumnya lebih kuat lagi, tidak mudah lepas. Mungkin tanpa Iksas mungkin banyak alumni mungkin sudah tidak nyambung. Maka saya harapkan semua alumni dimanapun, siapapun orangnya,
walaupun sudah punya jabatan ya tetap masuk di IKSAS. Termasuk saya kan ketua Dewan Suri. Tetap di struktur IKSAS. Iya, struktur IKSAS saya. Maka itu harapan saya kepada semua alumni di seluruh Nusantara dimanapun ya, bergabung di IKSAS. Demikian. Terima kasih. Mbak Anis, mungkin ada harapan untuk Mubes, harapan untuk IKSAS, harapan untuk pondok pesantren, dan apapun yang ingin disampaikan pada closing statement kita pada diskusi sore hari ini. Jadi selamat untuk Mubes ke-10 IKSAS. Mubes itu tidak sekedar bertemu, tetapi Mubes itu menjadi momentum untuk bagaimana kita menjaga tali silaturahim, menguatkan kembali tali ikatan bahwa kita adalah alumni Sukorejo yang harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. IKSAS untuk Indonesia, bahkan juga IKSAS untuk dunia. Sehingga banggalah kita ber-IKSAS, jangan kemudian ketika dipanggil oleh IKSAS, kemudian tidak sempat, punya anak kecil, banyak kesulitan, banyak kesibukan. Saya kira ketika kita menyatukan hati untuk IKSAS, insya Allah kita semuanya akan dimudahkan. IKSAS sebagai alat perjuangan, sehingga slogan mengabdi tanpa batas itu ya harus terus kita perjuangkan. Selamat bermubes, mudah-mudahan kita terus menjalin silaturahim dan jejaring. Ketika kita bermubes, kita lepaskan. Kita tidak lagi kepala dinas, kita tidak lagi pengusaha, ya kita adalah alumni yang punya satu perjuangan untuk bagaimana IKSAS bisa berkibar di Indonesia dan dunia untuk kemaslahatan umat, tentunya seperti itu. Terima kasih luar biasa Mbak Anis, luar biasa Kiai selaku Bupati Bondowoso dan Kepala Dinas Sosial Bondowoso. Dinas Sosial P3AKB. Kepala Dinas Sosial P3AKB. Ya, karena hari ini kan OPD berubah namanya. Terima kasih atas waktu yang memberikan kepada kami untuk kita berbincang santai persoalan-persoalan tentang masyarakat sesuai dengan profesi kita masing-masing, termasuk harapan-harapan untuk IKSAS. Para alumni, kader dan simpatisan, beliau berdua adalah sosok yang luar biasa, alumni yang menjadi negarawan, tetapi ikatan nurani, ikatan hati, ikatan batin, pikiran, dan semua gerak langkahnya senantiasa tetap tersambung dengan IKSAS karena semuanya menyadari bahwa profesi beliau-beliau pada hari ini didapat karena aliran doa barokah dari para muassis Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo dan nilai kebarokahan selama berada di Pondok Pesantren Sukorejo. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri diskusi kita kali ini, sebagai penyemangat kita kembali, sebagaimana yang sudah kita lakukan di awal, mari kita teriakkan yel-yel kebesaran untuk IKSAS yang kita cintai. Siapa kita? IKSAS. IKSAS berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Salam Kiai Fawaid. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Salam Kiai Fawaid. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu, di suasana yang berbeda dan dengan topik-topik yang berbeda. Tentu mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini senantiasa bisa menjadi tauladan bagi kita semua, tauladan bagi santri, tauladan bagi alumni, termasuk bisa menebar kemaslahatan dan kemanfaatan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.